resmi berdasarkan surat kuasa khusus, kami diberikan tugas untuk melakukan respon hari ini mendampingi Ibu Heni Purnamasari dan Bapak Iwan. Tidak berkomentar terhadap berbagai fitnah, tudingan, berita biadab di media sosial. Alasan saya baru berbicara sekarang karena saya masih dalam proses pemulihan pasca melahirkan. Selain itu, di tengah situasi ini, saya harus menjaga kesehatan mental dan fisik saya agar tidak berpengaruh buruk terhadap anak-anak saya. Baik sahabat sekalian, artis Nikita Mirzani saat ini sedang menjalani ibadah umroh di Tanah Suci, dan kasus yang ia laporkan dengan terduga Fadel Bajide sementara dalam proses pemeriksaan dan proses untuk melengkapi berkas perkara untuk disidangkan. Namun di luar dugaan, justru Nikita Mirzani tidak hanya dilaporkan oleh Rasman dan juga keluarga dari Fadel Bajide, tetapi Nikita saat ini harus menghadapi sebuah perkara baru, di mana ia dilaporkan oleh Heni Sagara atas dugaan kasus mafia skincare. Tidak hanya Nikita Mirzani, tetapi juga dilaporkan adalah Dr. Richard Lee dan juga Dr. Oki. Baik, seperti apa laporan yang telah dilayangkan oleh Heni Sagara tersebut terhadap Nikita Mirzani dan juga kedua dokter tadi? Mari kita ikuti press conference yang diselenggarakan oleh Heni Sagara bersama dengan kuasa hukumnya. Mari kita ikuti video-videonya. Resmi berdasarkan surat kuasa khusus, kami diberikan tugas untuk melakukan respon hari ini mendampingi Ibu Heni Purnamasari dan Bapak Iwan. Baik, teman-teman semua, yang pertama maksud dan tujuan kami melakukan respon ini bahwa teman-teman sudah mengetahui hampir 3 minggu ini begitu banyak berita yang cukup viral, yang sangat viral, sangat menyudutkan, menuding nama Ibu Heni Purnamasari. Bahkan ini sudah menyangkut kepada pribadi, kepada keluarga dan kepada perusahaan yang sedang dia pimpin. Maka izinkan kami menyampaikan salah satu tujuan kami untuk menyampaikan ini. Yang pertama, klarifikasi terkait adanya produk etiket biru. Yang kedua, klarifikasi tentang pencabutan izin apoteker atas nama Ibu Heni Purnamasari. Yang ketiga, klarifikasi tentang segel terhadap pabrik dan peredaran produk berbahan berbahaya dan tuduhan mafia skincare. Yang keempat, langkah-langkah hukum yang akan diambil oleh tim kuasa hukum terhadap informasi hoax atau berita bohong. Baik, sebelum kami melanjutkan untuk penjelasan pada poin-poin tersebut, kami memberikan waktu dan kesempatan kepada Ibu Heni Purnamasari. Silakan Ibu Heni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya bersama tim lawyer ingin memberikan penjelasan mengenai beberapa poin penting terkait fitnah, tudingan, berita biadab yang saat ini berkembang dan ramai dibicarakan, yang tidak lain tujuannya ingin menjatuhkan bisnis saya. Dan ini merupakan persaingan. Tidak berkomentar terhadap berbagai fitnah, tudingan, berita biadab di media sosial. Alasan saya baru berbicara sekarang karena saya masih dalam proses pemulihan pasca melahirkan. Selain itu, di tengah situasi ini, saya harus menjaga kesehatan mental dan fisik saya agar tidak berpengaruh buruk terhadap anak-anak saya. Selama 3 minggu terakhir, saya melihat fitnahan, tudingan yang terus berkembang hingga memasuki ranah pribadi. Keluarga dan anak-anak saya turut dilibatkan.
Bahkan keseluruhan entitas bisnis saya juga menjadi sorotan. Hal ini tentunya sangat merugikan tidak hanya pribadi, tapi juga perusahaan. Tidak hanya itu, saya merasa sangat miris ketika mendengar berita yang menyebutkan bahwa saya sudah meninggal dunia. Berita yang sama sekali tidak berdasar dan sangat mengada-ngada. Oleh karena itu, kehadiran saya di sini adalah untuk mengklarifikasi semua hal tersebut. Saya juga ingin menegaskan bahwa apa yang terjadi ini sudah mengarah kepada pembunuhan karakter. Dan saya menyimpulkan sesungguhnya semua ini adalah ingin menjatuhkan bisnis saya dan merupakan persaingan usaha yang tidak sehat, sangat tidak sehat, sangat kejam, sangat keji sekali fitnah semuanya. Selama 3 minggu ini saya berpikir, biarlah saya yang dicaci maki dan difitnah, tapi saya harus memikirkan nasib ribuan karyawan saya yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan-perusahaan yang saya bangun. Mereka adalah orang-orang yang mencari nafkah untuk keluarga mereka. Dan ini adalah tanggung jawab besar bagi saya. Baik, untuk detail lebih lanjut, tim kuasa hukum saya akan menjelaskan secara misinformasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Heni atas waktu dan kesempatan. Baik, teman-teman media, yang perlu kami sampaikan bahwa kenapa berita ini menjadi viral. Bahwa dalam pemberitaan berita yang viral itu disebut ada mafia skincare. Nah, kata-kata mafia skincare ini pertama-tama dimunculkan pada podcastnya saudara Richard Lee dan saudara Dr. Oki. Jadi kami sudah periksa seluruh podcastnya, media-media yang sudah mereka keluarkan itu kami sudah teliti dengan baik, dengan baca bahwa mafia skincare itu mereka sebutkan dalam kalimat-kalimat mereka. Nah, sebelum penjelasan saya harus sampaikan dulu buat teman-teman media semua. Kata-kata mafia ini kan sungguh tudingan yang luar biasa kan. Ini suatu kekejian yang luar biasa. Kekejian ya, mafia nih. Saya coba mengartikan apa arti kata mafia. Mafia itu artinya perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan. Nah, jadi tudingan ini sudah sangat keji sekali. Jadi mafia itu bisa secara beberapa orang atau bisa juga bersekutu atau dengan berkelompok. Nah, klarifikasi yang perlu kami sampaikan pada poin pertama bahwa beredarnya racikan yang berlabel beretiket biru. Jadi teman-teman sekalian, saya sampaikan Ibu Heni Purnamasari ini kan adalah seorang apoteker. Jadi yang namanya seorang apoteker itu tentu punya izin Bapak Ibu. Dan kemudian Ibu Heni ini karena apoteker dia punya kewenangan untuk namanya meracik, membuat suatu formula atau membuat suatu obat gitu ya. Tetapi tentu berdasarkan resep dari dokter atau resep dari pesanan dari apotek. Jadi tugasnya seorang apoteker ketika selesai diracik obat itu, formula itu misalnya, obat itu ya. Nah, habis itu dibuatkan, ditempelkan pada kemasan itu namanya etiket biru. Ini boleh dipergunakan, boleh sepanjang menggunakan resep dokter. Nah, tugasnya seorang apoteker meracik, membuat formula itu, maka diserahkan lebih lanjut kepada apotek. Apotek tentu yang punya klinik farmasi. Jadi tugasnya Ibu Heni sebagai apoteker sampai di situ saja. Betul. Maka dalam perjalanan menjadi viral berita itu ketika ditemukan ada formula racikan beretiket biru dipergunakan tidak menggunakan resep dokter yang beredar di pasaran. Tegas kami sampaikan, itu bukan tanggung jawab Ibu Heni. Bahwa pada kesempatan ini kami sampaikan dengan tegas juga
Ibu Heni ini punya klinik, punya juga pabrik. Nah, Ibu Heni coba untuk perjanjian-perjanjian. Ibu Heni ini begitu banyak distributor dan resellernya. Ketika yang namanya yang beretiket biru itu hanya boleh dipergunakan kalau menggunakan resep dokter. Jadi, dan itu tidak bisa diperjualbelikan secara sembarangan. Jadi untuk seluruh kontrak perjanjian kesepakatan dengan seluruh distributor kita, seluruh reseller kita, itu kita mengikat ada perjanjian bahwa itu tidak diperjualbelikan dan itu tidak bisa dipergunakan tanpa tidak menggunakan resep dokter. Jadi cukup tegas ya. Maka kalau ada berita viral mengenai etiket biru yang beredar, tentu itu di luar tanggung jawab Ibu Heni. Nah, yang menjadi persoalan hari ini teman-teman semua, bahwa etiket biru itu ditemukan beredar langsung kepada pengguna, kepada konsumen. Nah, karena beritanya viral, sampai lagi kepada BPOM sebagai badan pengawas. Nah, ketika menjadi viral, BPOM turun ke Sumedang, mereka melakukan pemeriksaan. Yang menjadi keberatan kami adalah bahwa yang namanya pabrik PT Ratansa atau PT Sagara ini tidak pernah mengeluarkan racikan. Tidak ada racikan dikeluarkan di pabrik, karena ini adalah sifatnya kosmetik gitu loh ya. Nah, tapi dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan itu ya tentu namanya pabrik, tentu ada mekanisme yang 1.000 orang ya, biar mereka juga bisa nanti kembali bekerja, karena ini juga menyangkut ya keluarga mereka, bagaimana dengan mereka dirumahkan. Saya rasa itu dulu dari saya kembalikan ke rekan Jo. Baik, terima kasih Pak Kasido. Jadi kami tambahkan lagi, karena dalam waktu dekat langkah-langkah hukum akan kami lakukan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan nama baik klien kami, ya kan? Jadi di sini kata-kata mafia skincare ini pertama kali bunyi nih ya. Jadi terhadap podcastnya Dr. Richard Lee yang berjudul Kami Bongkar Mafia Skincare Kelas Atas, ini pelaku sebenarnya. Pada podcast itu nanti bahan-bahannya kami serahkan ke teman-teman, kan, gitu ya. Jadi bahwa dalam podcast tersebut Dr. Richard Lee dan Dr. Oki secara terang-terangan menyebarkan berita bohong, dan podcast tersebut sudah ditonton, dilihat 1,7 juta orang. Dan hal ini menyebabkan nama baik Ibu Heni secara pribadi dan perusahaan baik Ratansa dan Sagara tercoreng. Tuduhan menjual obat bebas beretiket biru, tuduhan manipulasi reseller, tuduhan overclaim, tuduhan mempunyai orang dalam di BPOM dan mengeluarkan uang untuk mengubah regulasi. Ini sungguh tidak bermoral ini semua kata-kata ini. Gitu ya. Saya teruskan lagi bahwa Dr. Richard Lee dan Dr. Oki bekerja sama dengan pabrik Ratansa dan pabrik Sagara berdasarkan perjanjian kerjasama. Jadi begini teman-teman. Jadi sampai sekarang ini mereka itu masih order bikin maklum di perusahaannya Ibu Heni Dari tahun 2021. dari tahun 2021 Sampai sekarang. Jadi sampai sekarang. Jadi kalau mereka berdua, Dr. Richard Lee sama Dr. Oki bilang mafia skincare, ya mereka ikut dong mafia skincare. Sampai sekarang mereka masih pesan order barang. Iya kan? Nih, kami tunjukkan PO-nya nih. Ini kami udah banyak nih. Jadi misalnya ordernya banyak. yang terakhir pembayarannya si PO, yang terakhir pembayarannya. Jadi ini kita mau ngomong apa lagi ya? Ini sudah statement yang bersangkutan langsung. Ya, kita mau jelaskan ke poin mana ya dia sendiri sudah menyatakan diproduksi itu aman. Ya. Nah, kami di sini sangat menyayangkan ya sebenarnya. Kalaulah ini diduga ada persaingan usaha, ya, wajar saja di mana-mana itu pasti ada, ya, di sektor mana pun pasti ada persaingan usaha. Tapi janganlah sampai dengan cara-cara yang seperti ini. Rezeki itu sudah diatur oleh yang di atas. Betul. Ya, tapi bukan cara
dengan menjatuhkan orang, mendiskreditkan, ya, bahkan sampai ada disebutkan sudah meninggal. Aduh, itu Habis seperti betul. apa, ya? Saya tidak bisa membayangkan beban Bu Heni, ya, sampai seperti itunya. Ya maksudnya mohonlah, bersainglah dengan sehat. Kami pun menghimbau dan memohon kepada Bu POM, tolong, kami sudah submit semua yang diperlukan. Ini kan sanksi administrasi. Sebenarnya bukan untuk yang diviralkan, ya, terus untuk supaya ini terlihat sekali, supaya bisnisnya Bu Heni, ya, bisa down atau bahkan bisa stop. Dirinya pun mentalnya hancur, jatuh. Apa harus seperti itu caranya? Ini kan harusnya urusan antara pelaku usaha dengan Bu POM. Ya sudah, ada sanksi administrasi, itu biasalah, kita nggak usah bicara di luar sana, gitu ya. Nah, ini kemudian sudah diperbaiki, sudah submit, segala sesuatu yang diperlukan sudah diajukan, menunggu proses. Jadi kami mengharap, ya, kepada pihak-pihak tersebut, tolonglah, ya, berhenti, dan tentunya kami merisau upaya-upaya hukum, ya, karena ini damage-nya has been done, ya, sudah terjadi. Jadi tentu ada, ya, pertimbangan untuk melakukan proses hukum. Tapi stop, ya, kalaupun anda ini melakukan usaha, ya silakanlah lakukan usaha itu dengan cara yang baik dan benar. Urusan kami dengan Bu POM, ya sudah, kami sudah selesaikan ini, tinggal menunggu waktunya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, ya. Saya berharap masyarakat juga tidak terpengaruh lagi dengan adanya preskon ini, ya, bahwa tidak ada yang berbahaya, ya, apalagi bahan yang dilarang, itu tidak ada, ya. Jadi tagihannya dibayar, ya kan? Nah, terus baru diselesaikan. Tidak lama, baru dia mengajak Ibu Heni lagi untuk bikin Micron kembali untuk kerjasama. Nah, belakangan Ibu Heni sudah tidak mau lagi kerjasama, intinya itu. Karena tidak mau kerjasama, nah baru dia bikinlah podcast itu bersama Dr. Richard Lee. Kembalilah kata-kata tadi yang saya sebutkan itu. Jadi intinya mungkin karena Ibu Heni tidak mau kerjasama, mungkin sakit hati lah kurang lebih. Ya, jadi tuduhan-tuduhan mafia skincare, bagaimana mafia skincare orang Dr. Richard Lee sama si Dr. Oki masih pesan di Ibu Heni. Nah, jadi kami tunjukkan nih, ini PO-nya nih. PO dan pembayaran, ini tanggalnya terakhir 24 September kemarin ketika podcast. Nah, masih podcast dia masih ada order PO ke kita. Saat dia melakukan podcast itu tanggal 24 September. Ini nih, nanti saya serahkan ke teman-teman media nih. Ya, jadi saya kurang paham juga kenapa nih orang-orang ini bisa begitu. Ya, jadi sesungguhnya nih Ibu Heni ini, siapa yang tidak kenal Ibu Heni Purnamasari kalau di bidang kosmetik? Ya, semua hampir perusahaan-perusahaan besar yang namanya kosmetik itu Ibu Heni terkenal karena dengan produk-produknya yang bagus. Kalau dia mengeluarkan racikan itu formula bagi orang yang mungkin ada sakit kulit atau segala macam itu untuk obat, itu sangat ampuh. Ya, jadi perusahaan ini baru dibuka tahun 2020 ya Bu Heni ya. 2020 sampai sekarang ini udah langsung PT Ratamsa itu langsung melejit bebas. Jadi ini ada ketakutan nih para pengusaha ini, mungkin ada ketakutan dari pengusaha-pengusaha yang lain. Itu loh, karena produknya diminati masyarakat, laku keras, permintaannya banyak, formulanya bagus. Ya, jadi berhenti nih dengan pemberitaan-pemberitaan yang diterima Ibu Heni sampai hari ini. Ada kaitan ya? Lanjut. Sudah kita kasih. Nah, yang paling berbahaya nih postingannya si Dr. Oki. Ini harus kita sampaikan nih, ya. Jadi terhadap story Instagram nih, Dr. Oki pertama tersebut secara terang-terangan menyebarkan berita bohong, dan story Instagram tersebut sudah ditonton, dilihat 650 juta kali. Dan hal ini menyebabkan nama baik Ibu Heni secara pribadi dan perusahaan baik Ratamsa dan Sagara tercoreng sekali nama baiknya. Yang pertama dalam
dalam Instagram itu, satu, tuduhan semua skincare abal-abal di seluruh Indonesia hasil produksi pabrik Ibu Heni. Itu langsung tuh. Yang kedua, dia buatkan dalam tuduhan terkait kadar hidrokinol sebesar 13% yang seharusnya 1,3. Jadi kami sudah, mana buktinya? Coba buktinya. Jadi katanya mengandung hidrokinol 13%. Wah, ini tuduhan yang luar biasa deh. Jadi dalam story Instagramnya itu disebutkan bahwa hidrokinol hasil dari pabriknya racikan itu ada, racikan itu ya namanya ya, dari pabriknya ya. Jadi si Dr. Oki bilang itu ada 13% mengandung hidrokinol, sementara yang sebenarnya, kalau yang sebenarnya dari perizinan dari BPOM itu harusnya ya memang tidak mengandung. Jadi kita nggak tahu sampel siapa yang diuji itu sampai disebutkan ada 13%. Nah, terus yang ketiga, katanya tuduhan menjual bebas etiket biru tanpa ada bukti, ya kan? Nah, tadi kan sudah kami tegaskan kalau itu bisa didapatkan tanpa resep dokter, nah, itu bukan tanggung jawabnya Ibu Heni, ya. Terus tuduhan punya orang dalam di BPOM dan mengeluarkan uang untuk mengubah regulasi. Nah, ini sungguh tuduhan tidak bermoral ini. Kalau Ibu Heni ini bisa mengendalikan, nggak dilakukan pemeriksaan perusahaannya hari ini. Ya, kalau punya orang dalam, tidak akan ada pengamanan sementara untuk produk-produk item yang dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Katanya yang ini ada tuduhan manipulasi order dari Dr. Oki Pratama. Yang terakhir. Ancaman terhadap reseller, mengintimidasi untuk mundur, kalau tidak akan dikasuskan, sehingga ini sangat jelas didasari oleh persaingan usaha yang tidak sehat. Ya, jadi distributor kita itu, reseller kita itu didatangin tuh sama dia tuh. Nanti bukti-buktinya bisa kita serahkan. Nah, maka sebagai poin terakhir pada jumpa respon hari ini, kami sudah menyiapkan seluruh bahan-bahan bahwa memang tudingan ini adalah fitnah, maka akan kami lakukan tindakan hukum bagi siapa saja yang telah melakukan berita bohong, fitnah, ujaran kebencian, ada hasut, mengintimidasi. Jadi dalam waktu dekat kami akan lakukan tindakan hukum untuk memproses mereka secara resmi, membuka laporan. Untuk tabayun, tentunya saya sebagai seorang muslim ya, dan saya juga mengenal mereka, dan tentunya saya sangat kecewa terhadap mereka. Bagaimanapun dari tahun 2021 saya bekerja sama dengan mereka, saya ikhlas membuat produk yang terbaik untuk mereka. Perusahaan mereka berkembang, perusahaan mereka maju, saya pun ikut maju, saya pun ikut senang. Selama ini saya rasa hubungan saya dengan mereka baik-baik saja. Hubungan saya dengan mereka sangat baik. Terakhir, akhir Juni, Oki mengajak saya untuk bertemu. Cuma kondisi saya sedang hamil besar. Oki mengajak untuk membahas soal maklun, gitu kan. Dan dengan Richard pun saya tidak ada masalah. Saya bertemu di acara, apalagi dengan timnya saya sangat berhubungan dengan baik. Makanya itu yang sangat membuat saya sedih. Apa yang dimau oleh perusahaannya selalu saya penuhi. Mau produk seperti apa, mau dibuatkan seperti apa, selalu saya bantu. Dengan timnya semuanya saya sangat berhubungan baik. Makanya saya yakin mereka pun sangat menyesalkan kenapa ini bisa terjadi, gitu kan. Dan soal kerugian itu sedang dihitung. Dan itu tentu soal kerugian itu sangat besar sekali karena membawa ya itu semua lini bisnis saya.
Tuh, dan itu yang saya sangat sesalkan. Kita berhubungan sangat baik dari 2021, malah sebelumnya kalau dengan Dr. O itu sebelumnya pun, sebelum 2021 pun kita sudah bekerja sama. Dia salah satu konsumen di pabrik saya gitu kan. Ya. Saya lahiran tidak hubungi. Saya terakhir itu Dr. Richard, ya. Makanya itu saya sangat menyayangkan. Kenapa kalian ini? Apa salah saya? Kalau ada yang tidak berkenan dari saya, kenapa kita tidak bertemu? Kenapa harus dibuat fitnah seperti ini? Itu, apakah kalian tidak punya hati nurani? Keringat karyawan saya juga mengerjakan produk kalian. Di mana hati nurani kalian? Kita berkenalan, kita berhubungan baik. Oke, saya kira ada pertanyaan lagi. Oke, kita batasin aja, nggak usah banyak-banyak ya. Oke, ini pertanyaan nomor 2 ya. Iya. Ya. Mau bertanya mungkin ke Mbak Heni sendiri akan terkait Kalau boleh ke kami, karena kan sudah kami jelaskan. terkait overclaim yang pertama seperti apa, kan ada juga selain Dr. Oki, Dr. Richard, ada dokter detektif juga yang memang mereview dari produk dari Mbak Heni sendiri. Seperti apa sih menilainya sendiri? Apakah memang dokter detektif juga akan ikut dilaporkan atau seperti apa? Apakah mengenal juga dokter detektif atau seperti apa? Ya, jadi kalau dokter detektif justru saya lihatin beberapa pernyataan-pernyataannya justru membela Ibu Heni sekarang, ya kan? Jadi yang soal tudingan-tudingan itu malah dokter detektif itu malah membela Ibu Heni, gitu loh. Overclaim, Bang? Apa? Yang overclaim? Itu tadi kan sudah kita jelaskan tadi overclaim itu. Tidak ada overclaim gitu loh maksudnya. Oke. Mungkin dua lagi ya. Ya. Terus Bang, ini Rena, ya. Rena. Yang jadi yang dilaporkan Ya, ya. Ini silakan yang baju kuning. akhirnya sudah dicabut. Bagaimana cara masyarakat mengecek bahwa benar izin apotekernya masih ada? Bisa dibuka di web. Silakan web. Ini saya bacakan ya. Yang kedua, kemarin juga kita lihat podcast terbaru dari Ketua BPOM bahwa menyebutkan akan menindak tegas bagi yang memfitnah lembaga negara tanpa bukti. Lalu bagaimana dengan berita yang sekarang beredar, apa tindakan tegaskan? Saya jawab dulu ya. Ya. Ada Silakan. tindakan tegas. Ya, yang pasti kalau izinnya tuh masih valid ya. Terus kalau dibilang kita nggak tahu itu pernyataan kepala BPOM itu ditujukan ke siapa ya. Karena kami tidak ada masuk dalam kategori itu ya. Kami sudah mensubmit semua apa yang diperlukan, kita sudah ajukan dan sudah bahkan bertemu ya, sudah langsung audiens dan sudah diterima dengan baik, sehingga kami dalam proses saat ini menunggu. Tapi kalau yang tadi disampaikan ya memang benar, ada pasal yang berbeda gitu ya. Jadi pasal yang sebenarnya bukan bunyinya etiket biru malah bunyikan seperti itu. Tentu ini kan sah-sah saja kami pertanyakan. Rilis untuk pengumuman pabrik itu pasti dari tingkatan yang bawah kan. Nanti di-approve di atas, sampai ke atasnya lagi, baru dirilis ke publik. Nah ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa pasalnya bisa berubah? Ya, padahal untuk membuat pasal itu ada prosesnya. Undang-undang peraturan pembentukan perundang-undangan. Nah, jadi itu mungkin ya bisa kami pastikan bukan ditujukan kepada kami. Itu ya. Oke. Baik. Ini yang Mbak Rena, yang punya. Rena. Oh, yang ya, oke, silakan, Mbak. Mas, terkait soal pabrik ibu yang ditutup, tadi kan sempat dibilang ada soal administrasi segala macam ya. Kalau boleh tahu detailnya tuh kenapa sampai kan nggak mungkin BPOM dengan begitu aja cuma tutupan administrasi gitu. Jadi biar kitanya nggak bias, kenapa alasannya ditutup sampai disegel polisi seperti itu. Jadi gini, Mbak, sebenarnya dilakukan pengamanan itu artinya untuk beberapa item produk kita yang belum memenuhi standar, yang belum memenuhi administrasi, itu yang sementara ditutup sementara oleh BPOM. Mereknya, Bang? Maksudnya apa, kenapa, apa administrasi? Ya namanya di pabrik ini kan soal mekanisme kan, misalnya mulai dari dibuat,
bahan-bahannya, terus bagaimana orang-orang yang menjaga di sini, terus bagaimana distribusinya. Ini soal sistemnya aja, jadi perbaikan administrasi. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya ekspor kesempatan kali ini, dan kepada para sahabat sekalian yang ingin berkomentar silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.